Pertempuran sengit di sepanjang Laut Merah telah menelan korban jiwa yang semakin meningkat, memicu keprihatinan akan stabilitas regional dan dampaknya terhadap perdagangan internasional. Konflik ini yang dipicu oleh ketegangan antara negara-negara di wilayah tersebut, mengancam untuk memperdalam ketidakstabilan politik dan kemanusiaan yang sudah ada. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam berita internasional hari ini, konflik di sepanjang Laut Merah mencapai titik kritis dengan pertempuran yang semakin intensif dan korban jiwa yang terus bertambah. Konfrontasi ini yang melibatkan sejumlah negara di wilayah tersebut telah memicu keprihatinan global akan stabilitas regional dan dampaknya terhadap perdagangan internasional. Pertempuran sengit terjadi di sepanjang pantai Laut Merah, dimulai dari perbatasan Eritrea-Ethiopia hingga perairan internasional yang strategis. Sementara sejumlah faktor memicu ketegangan ini, termasuk persaingan atas sumber daya, klaim wilayah, dan ketegangan politik antar negara, serta dampaknya terhadap masyarakat sipil semakin mengkhawatirkan. Konflik di Laut Merah tidak hanya mengancam stabilitas politik di wilayah tersebut, tetapi juga mempengaruhi rute perdagangan penting yang melintasi perairan tersebut. Gangguan terhadap jalur perdagangan internasional dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik bagi negara-negara di sekitarnya maupun secara global. Sementara itu, dampak kemanusiaan dari konflik ini semakin terasa, dengan ribuan warga sipil terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan. Upaya bantuan kemanusiaan sedang dikerahkan, tetapi tantangan akses dan keamanan menghambat usaha penyelamatan. Potensi-potensi yang dimiliki kawasan Timur Tengah itu, terutama di jalur laut, gitu ya. Nah, Timur Tengah itu kan menghubungkan 3 benua, ya, Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, nilai strategis kawasan Timur Tengah itu karena memiliki selat, laut, maupun perairan-perairan yang sangat strategis yang harus dilalui oleh armada-armada kapal perang maupun armada-armada niaga atau kapal kargo oleh negara-negara barat yang akan mengangkut minyak atau mau mendrop barang-barang niaga ke Timur Tengah. Nah, khusus untuk Laut Merah itu kan merupakan penghubung antara Afrika dan Asia Barat, khususnya Afrika Utara dan Timur Laut. Jadi belakangan ini berkembang sebagai imbas daripada tindakan Israel yang membombardir atau menyerang Gaza, pasukan Gaza itu muncul semacam tindakan solidaritas dari pasukan Houthi di Yaman itu untuk melakukan aksi solidaritas kepada Palestina dengan cara menindaki atau kapal-kapal tanker yang akan melewati Laut Merah itu menuju Timur Tengah, khususnya kepada Israel maupun ke Arab Saudi. Ya, nah sekarang berkembang eskalasinya. Jadi bukan konteksnya antara Houthi dalam hal ini Yaman dengan Israel saja, tapi negara-negara pemilik dari kapal-kapal tanker yang disandra maupun yang diserang oleh Houthi itu seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris atau negara-negara Eropa lainnya itu akan merasa marah dengan jalan melakukan tindakan pembalasan atau menindaki pasukan Houthi yang mengganggu jalur logistik daripada Laut Merah itu. Dr. Andes Petris Lumumba MA, selaku dosen Departemen Hubungan Internasional Unhas, menerangkan bahwa bukan persoalan Yaman atau Houthi dengan Amerika dan Inggris, tetapi imbas balas dendam kepada Israel dan Houthi terpecah dua akibat campur tangan dari Arab Saudi. PBB sudah menempuh cara untuk menemukan solusi, tetapi Rusia dan Cina bertindak abstain. Jika tindakan tersebut dilakukan, maka resolusi yang dikeluarkan PBB dalam hal ini Dewan Keamanan itu menjadi batal. Dengan eskalasi konflik yang terus berlanjut, keprihatinan akan stabilitas regional dan kemanusiaan semakin meningkat. Masyarakat internasional dipanggil untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang dapat mengakhiri pertumpahan darah dan memulihkan perdamaian di sepanjang Laut Merah. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV.